Malam itu, terminal seolah menjadi mulut raksasa yang siap menelan segala lelah yang tersisa dari hiruk-pikuk kota. Baskoro, laki-laki dengan bahu yang tampak selalu memikul beban itu, duduk terdiam di kursi paling belakang. Bus antar provinsi ini akan menjadi rumahnya selama 2 hari ke depan. Aroma solar yang menyengat bercampur dengan bau apak jok kursi tua menyusup masuk ke paru-parunya, menyesakkan sekaligus menenangkan. Ia menatap keluar jendela. Bayangan dirinya terpantul di kaca yang kusam. Garis wajahnya yang tegas kini tampak layu. Hatinya masih terasa seperti luka terbuka yang baru saja disiram cuka. Mas Reza, nama itu masih berdenyut menyakitkan di setiap detak jantungnya. Komitmen, janji, semuanya hancur hanya dalam satu kalimat perpisahan yang dingin. Kini, ia hanya ingin pulang, mencari persembunyian di balik dua-dua ibunya di kampung halaman. Namun perjalanan ini masih sangat jauh. Tiba-tiba, udara di sekitarnya terasa berubah. Suhu yang semula dingin karena AC bus yang dipaksa bekerja keras, mendadak terasa lebih hangat. Seorang laki-laki baru saja berdiri di sampingnya. Sosok yang lebih tinggi, dengan kulit lebih gelap dan aroma tubuh yang maskulin. Perpaduan keringat dan tembakau murah yang entah mengapa terasa begitu nyata. Mahesa, laki-laki itu tidak bicara. Ia hanya membantu menata tas Baskoro dengan gerakan tangan yang kuat. Otot-otot lengannya terlihat menegang di bawah lampu bus yang temaram. Ada sesuatu yang berat dari kehadiran laki-laki itu. Mahesa tidak hanya sekedar membantu, tapi seolah sedang menandai wilayahnya. Mata mereka sempat beradu, hanya 1 detik, tapi Baskoro bisa merasakan tekanan yang tak kasat mata. Tarikan nafasnya mendadak terasa lebih pendek. Deru mesin bus di bawah kaki mereka mulai bergetar, menandakan perjalanan panjang ini baru saja dimulai. Dalam kesunyian yang mencekam itu, Baskoro tahu malam ini tidak akan berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang bus yang melaju membelah kegelapan Jawa. Sesuatu yang menuntut, sesuatu yang intens, dan ia tidak punya kekuatan untuk menolaknya. Bus melaju semakin jauh ke dalam kegelapan malam, membelah aspal yang sunyi. Di dalam kabin yang pengap, kursi di samping Baskoro yang semula kosong, kini terasa begitu sempit. Mahesa, laki-laki dengan rambut sebahu yang berantakan itu, duduk tepat di sana. Kehadirannya seolah menyedot seluruh oksigen di sekitar Baskoro. Baskoro bisa merasakan panas tubuh Mahesa yang merambat pelan menembus kain jaketnya yang tipis. "Pulang kampung, Mas." Suara Mahesa pecah di tengah kesunyian. Berat, serak, dan mengandung getaran yang membuat bulu kuduk Baskoro meremang. Baskoro menoleh pelan, menatap wajah Mahesa yang terpahat tegas dalam keremangan. Hidungnya mancung, kulitnya gelap, dan meski tubuhnya tampak kurus, Mahesa memiliki otot-otot yang keras seperti kawat baja. Baskoro hanya sanggup mengangguk kecil, mencoba memberikan senyum ramah yang justru terasa kaku. "Iya, Mas," jawabnya singkat. Suaranya hampir tertelan deru mesin. Mahesa tidak segera memalingkan wajah. Ia justru menatap Baskoro lebih dalam. Sebuah tatapan yang menuntut, seolah ia bisa membaca semua luka yang Baskoro bawa dari kota. Tangannya yang besar dan kasar, yang tadi membantu mengangkat barang, kini bersandar santai di sandaran tangan, hanya berjarak beberapa milimeter dari lengan Baskoro. Waktu seolah melambat. Baskoro bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang mulai berpacu liar, tidak sinkron dengan irama mesin bus. Aroma tembakau dan keringat jantan dari Mahesa semakin mendominasi inderanya, memberikan sensasi dominasi yang asing namun menghanyutkan. Mahesa kemudian menyandarkan kepalanya ke belakang, memejamkan mata dengan tenang, seolah ia sangat menikmati ketegangan yang ia ciptakan. Baskoro terdiam, tangannya mengepal di atas pangkuan. Ia ingin menjauh, tapi entah mengapa, ada tarikan magnetis yang menahannya untuk tetap di sana, menunggu,
apa yang akan terjadi saat lampu bus benar-benar dipadamkan. Jam-jam menjelang subuh adalah waktu di mana pertahanan manusia berada di titik terendahnya. Di dalam bus yang terus menderu pelan, hampir semua penumpang telah menyerah pada kantuk. Suara dengkur halus terdengar di sana-sini, menciptakan simfoni kesunyian yang ganjil. Baskoro terbangun dari tidur ayamnya. Matanya perlahan terbuka, hanya untuk mendapati Mahesa sudah terjaga, memperhatikannya dalam keremangan. Laki-laki itu tersenyum, sebuah senyuman yang aneh, manis, namun menyimpan sesuatu yang lapar. "Kita sudah sampai mana?" tanya Baskoro. Suaranya pecah, tenggorokannya kering. Mahesa menyebutkan sebuah nama daerah yang asing di telinga Baskoro. Suaranya begitu rendah hingga terasa seperti getaran di ulu hati. Lalu kalimat itu keluar, hampir berupa bisikan yang menyabu telinga. "Mas Baskoro, manis." Darah Baskoro seolah berhenti mengalir. Jantungnya berdegup tak karuan, memukul-mukul rongga dadanya dengan keras. Belum sempat ia mencerna pujian itu, sebuah gerakan di bawah sana membuatnya tersentak. Tangan Mahesa, tangan yang besar, kasar, dan sangat hangat, tiba-tiba menyusup ke balik jaket yang menutupi paha Baskoro. Sentuhan itu telak, berat, dan penuh tuntutan. Baskoro terperanjat, tubuhnya menegang kaku, tapi ia tidak menyingkir. Ia membiarkan tangan Mahesa tetap di sana, mencengkeram kulitnya di balik kain. Aroma keringat Mahesa yang mulai mendingin bercampur dengan harum sabun murahan, memberikan sensasi yang liar sekaligus menakutkan. Bayangan Mas Reza sempat melintas, sebuah luka lama yang belum mengering. Tapi panas dari telapak tangan Mahesa jauh lebih nyata sekarang, menjalar ke seluruh saraf tubuhnya, memicu fantasi yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Di dalam kabin bus yang bergoyang ini, di bawah selimut malam yang menyembunyikan segalanya, Baskoro merasa dirinya perlahan-lahan menyerah pada dominasi laki-laki di sampingnya. Ia tidak tahu kemana perjalanan ini akan membawanya, tapi sentuhan Mahesa telah menandai satu hal. Malam ini, ia bukan lagi miliknya sendiri. Remang subuh mulai mengintip dari balik cakrawala, membawa warna biru yang dingin dan mencekam. Tiba-tiba, goncangan bus berhenti tepat di halaman sebuah masjid tua yang sunyi. Suara mesin yang menderu kini berganti menjadi desis angin pagi yang menusuk tulang. Mahesa, dengan gerakan yang tiba-tiba namun terkendali, menarik tangannya dari paha Baskoro, menyisakan rasa dingin yang mendadak di tempat yang tadi terasa begitu panas. Laki-laki itu berdiri, tubuhnya yang tegap seolah mengisi seluruh ruang di koridor bus yang sempit. Tanpa sepatah kata pun, ia melangkah pergi untuk menjalankan tugasnya sebagai kernet, meninggalkan Baskoro yang masih terpaku dengan napas yang memburu. Di dalam kabin yang kini terasa hampa, Baskoro bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang masih berdentum keras, seirama dengan suara sayup-sayup pujian yang mengalun dari pelantang suara masjid. Kontras yang begitu tajam antara kesucian pagi ini dan api yang baru saja tersulit di balik jaket denimnya. Baskoro menempelkan keningnya pada kaca jendela yang berembun. Matanya mencari-cari sosok Mahesa di luar sana. Di bawah lampu teras masjid yang temaram, ia melihat Mahesa berdiri tegak, membuang nafas panjang ke udara yang membeku. Aroma tubuh Mahesa, perpaduan tembakau dan sisa kehangatan kulit masih tertinggal di ujung jari Baskoro, membuatnya merasa pening oleh keinginan yang asing. Hatinya yang selama ini kosong dan hancur karena pengkhianatan Mas Reza, tiba-tiba seperti menemukan pelabuhan yang tak terduga. Ada sesuatu pada Mahesa yang menuntut lebih dari sekedar simpati, sesuatu yang mendominasi ruang batinnya hanya dalam hitungan jam.
Baskoro tahu ini berbahaya. Ia tahu mereka akan berpisah esok pagi di terminal akhir. Namun rasa penasaran itu kini telah berubah menjadi obsesi yang menyesakkan. Dinginnya ubin masjid dan air wudhu yang menanti di luar sana seolah tak mampu memadamkan bara yang ditinggalkan Mahesa di kursi belakang bus itu. Perjalanan ini masih panjang, dan Baskoro mulai menyadari bahwa fajar ini bukanlah akhir dari ketegangannya, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan jauh lebih intim. Siang itu, matahari seolah berhenti tepat di atas atap bus yang melaju membelah jalur Pantura. Suhu di dalam kabin meningkat drastis, membuat udara terasa tebal dan sulit untuk dihirup. Namun bagi Baskoro, rasa gerah itu bukan berasal dari cuaca di luar, melainkan dari pemandangan di balik kaca jendela. Mahesa, laki-laki itu kini berada di luar sana, sibuk dengan tumpukan barang bawaan penumpang yang tak ada habisnya. Baskoro memperhatikannya tanpa berkedip, melihat bagaimana otot-otot lengan Mahesa menegang hebat saat mengangkat beban berat ke dalam bagasi. Kulit sawo matangnya yang kini basah oleh keringat berkilat di bawah sengatan cahaya matahari. Aroma solar dan aspal panas yang masuk melalui celah ventilasi entah mengapa bercampur dengan bayangan aroma tubuh Mahesa yang tadi malam begitu dekat dengannya. Waktu terasa melambat. Setiap detik menjadi siksaan yang manis bagi Baskoro. Ia merasa diabaikan. Mahesa seolah benar-benar tenggelam dalam pekerjaannya sebagai kernet. Tak sekalipun laki-laki itu naik ke bagian belakang hanya untuk menyapanya. Ketidakpastian ini mulai membakar batin Baskoro. Apakah kejadian tadi subuh hanya sekedar keisengan seorang kernet bus yang bosan? Ataukah Mahesa sedang memainkan permainan dinamika kekuasaan yang lebih dalam, membiarkan Baskoro merana dalam penantian? Baskoro mengempalkan tangannya di atas jok kursi yang terasa panas. Rasa perih akibat perpisahan dengan Mas Reza kini teralihkan oleh rasa haus yang lebih primitif terhadap sosok di luar sana. Ia melihat Mahesa menyeka keringat di lehernya dengan gerakan kasar, menyingkap sedikit kerah kausnya yang kumal, memperlihatkan garis-garis tubuh yang kokoh. Sebuah tarikan napas panjang keluar dari mulut Baskoro, meninggalkan embun tipis di kaca bus yang membara. Ia merindukan tekanan tangan besar itu pada pahanya. Ia merindukan aroma tembakau yang menyesakkan itu. Siang ini terasa jauh lebih mencekam daripada kegelapan tadi malam, karena kini ia sadar, ia telah terjebak dalam jaring-jaring emosional yang ditenun oleh seorang laki-laki yang baru ia kenal beberapa jam. Dan saat Mahesa tiba-tiba mendongak, menatap tepat ke arah jendela tempat Baskoro bersembunyi, jantungnya seolah berhenti berdetak. Tekanan itu kembali, lebih kuat, lebih menuntut, dan jauh lebih berbahaya. Sore itu, langit berubah warna menjadi merah darah yang mencekam, seolah meramalkan badai emosi yang akan segera meledak di dalam dada Baskoro. Harapan yang ia pupuk sepanjang siang, keinginan untuk kembali merasakan tekanan tangan Mahesa di sampingnya, hancur seketika saat bus berhenti di sebuah persinggahan kecil. Seorang penumpang baru, laki-laki asing dengan aroma minyak rambut yang tajam, naik dan tanpa dosa menduduki kursi kosong itu. Kursi yang seharusnya milik Mahesa, tempat di mana ketegangan fisik mereka bermula. Baskoro membuang muka ke arah jendela, membiarkan keningnya membentur kaca yang dingin. Ia merasa terhimpit. Kehadiran orang asing di sampingnya terasa seperti invasi yang kasar. Setiap kali bahu orang itu bersenggolan dengannya, Baskoro merasakan mual yang menyesakkan. Ia merindukan panas tubuh Mahesa. Ia merindukan aroma tembakau dan keringat jantan yang dominan itu. Bukan bau apek dari jaket orang asing ini. Namun yang lebih menyakitkan adalah Mahesa seolah sengaja menghilang dalam tugasnya. Dari sudut matanya, ia melihat Mahesa berjalan hilir mudik di koridor bus, memeriksa tiket dan mengatur barang.
Tapi tak sekalipun laki-laki itu menoleh ke arahnya. Mahesa tampak begitu dingin, begitu profesional, seolah sentuhan di balik jaket tadi malam hanyalah halusinasi di tengah kantuk yang berat. Apakah ia hanya sebuah permainan bagi Mahesa? Ataukah ini cara Mahesa untuk menunjukkan siapa yang memegang kendali atas perasaan Baskoro? Dinamika kekuasaan ini mulai menyiksa batinnya. Baskoro merasa kecil, terabaikan, dan haus akan perhatian. Detak jantungnya berpacu seiring dengan deru mesin bus yang semakin kencang menembus kegelapan yang mulai turun. Ia merasa seperti seekor mangsa yang ditinggalkan oleh pemangsanya di tengah jalan. Rasa kekecewaan itu kian meruncing, berubah menjadi kecemburuan yang gelap dan tak beralasan. Setiap kali Mahesa tertawa kecil dengan penumpang lain, hati Baskoro terasa seperti diremas oleh tangan yang tak kasat mata. Ia ingin berteriak, ingin menarik perhatian Mahesa, tapi ia hanya bisa diam membeku dalam kesunyian yang mencekam. Menunggu dengan nafas yang tertahan hingga bus ini kembali berhenti, dan ia bisa menemukan cara untuk mendapatkan kembali perhatian dari sang penguasa malam itu. Malam kian larut. Bus akhirnya berhenti di sebuah rumah makan yang sepi. Hanya ada beberapa lampu neon redup yang berkedip-kedip mengusir kegelapan yang mengepung tempat itu. Baskoro turun dengan tubuh yang terasa lengket. Bukan hanya karena debu perjalanan, tapi karena ketegangan yang membakar batinnya sepanjang hari. Ia melangkah menuju deretan kamar mandi di bagian paling belakang, jauh dari kebisingan mesin bus yang sedang beristirahat. Udara malam di sana terasa lembab, membawa aroma tanah basah dan lumut yang menempel di dinding beton. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar jatuh menimpa langkahnya. Baskoro membeku, jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul dadanya seperti jendrang yang dipukul liar. Di belakangnya, berdiri sosok yang ia cari, sekaligus ia takuti. Mahesa. Aroma tembakau dan panas tubuh laki-laki itu seketika mengepung inderanya, memberikan tekanan yang membuat lutut Baskoro terasa lemas. Mau mandi bareng? Enggak, Mas. Suara Mahesa terdengar seperti bisikan iblis yang menggoda, rendah, serak, dan penuh otoritas yang tak terbantahkan. Baskoro menoleh pelan, menatap wajah Mahesa yang terpahat keras dalam kegelapan. Hidung mancung itu hanya berjarak beberapa senti dari wajahnya. Nafas Mahesa yang hangat menyapu kulit pipi Baskoro, membakar sisa-sisa pertahanannya. Tanpa sadar, Baskoro mengangguk kecil, sebuah kepasrahan yang ia inginkan sejak lama. Tanpa membuang waktu, Mahesa meraih pergelangan tangan Baskoro. Genggamannya kasar, menuntut, dan penuh dengan kepastian seorang penguasa. Ia menarik Baskoro menuju sebuah kamar mandi yang letaknya paling terpojok, terpisah jauh dari yang lainnya. Seolah tempat itu memang disediakan untuk rahasia mereka malam ini. Begitu mereka masuk, Mahesa segera memutar kunci pintu kayu yang sudah usang itu. Suara klik pengunci pintu bergema di ruangan sempit itu, memutus dunia luar, menyisakan mereka berdua dalam keheningan yang mencekam, sekaligus intim. Di dalam sana, hanya ada suara detak jantung yang beradu dengan nafas yang mulai tak beraturan. Baskoro tahu, di balik pintu ini, ia bukan lagi seorang pengelana yang mencari jalan pulang. Ia adalah milik Mahesa sepenuhnya. Suara klik pengunci pintu itu bergema, seolah menjadi tanda bahwa hukum dunia tidak lagi berlaku di dalam ruangan sempit ini. Udara terasa begitu tebal, pengap oleh aroma lumut, air yang menggenang, dan panas tubuh dua laki-laki yang sedang beradu dalam diam. Baskoro merasakan punggungnya menyentuh dinding beton yang dingin. Namun di depannya, Mahesa berdiri seperti gunung yang siap runtuh menimpanya, memberikan tekanan yang membuat napas Baskoro tertahan di tenggorokan. "Aman gak, Rick? Di sini?" Suara Baskoro bergetar, hampir seperti bisikan yang memohon kepastian.
Mahesa tidak menjawab dengan kata-kata. Ia justru menarik tubuh Baskoro lebih dekat hingga tak ada lagi celah bagi udara untuk mengalir di antara mereka. Laki-laki itu menatapnya dengan mata yang gelap, penuh dengan otoritas yang membuat Baskoro merasa kecil namun sangat diinginkan. "Selama kamu gak berteriak, semuanya akan baik-baik saja," bisik Mahesa. Suaranya serak, bergetar di dekat telinga Baskoro. Aroma keringat jantan yang bercampur dengan harum sabun murah dari kulit Mahesa mulai memenuhi indera penciuman Baskoro, melenyapkan bayangan pahit tentang Mas Reza yang selama ini menghantuinya. Di sini, di bawah cahaya lampu yang berkedip-kedip, hanya ada Mahesa dan tuntutan fisiknya yang begitu nyata. Baskoro bisa merasakan otot-otot keras di lengan Mahesa saat tangan besar itu mulai merayap naik, mencengkeram rahangnya dengan lembut namun penuh dominasi. Jantung Baskoro berdegup begitu kencang, seolah ingin menembus rusuknya. Ia bisa merasakan embusan napas Mahesa yang hangat, beraroma tembakau, menyapu bibirnya yang gemetar. Ketegangan ini terasa seperti busur yang ditarik hingga batas maksimal, nyaris putus, nyaris pecah. Saat bibir Mahesa akhirnya berlabuh di sudut bibirnya, Baskoro merasa dunianya hancur dalam cara yang paling indah. Ia tidak lagi peduli pada moralitas atau hari esok. Di dalam kamar mandi yang terasing ini, ia hanya ingin tenggelam lebih dalam ke dalam dekapan sang penguasa malam, membiarkan dirinya hanyut dalam arus gairah yang menyesakkan, namun begitu memabukkan. Pintu kayu itu berderit terbuka, melepaskan dua jiwa yang baru saja terjebak dalam pusaran gairah yang menyesakkan. Udara malam yang dingin seketika menyambar kulit Baskoro yang masih basah oleh keringat, menciptakan sensasi menggigil yang aneh, namun nikmat. Di depannya, Mahesa melangkah dengan tenang, sosoknya yang tegap seolah tidak terpengaruh oleh apa yang baru saja terjadi. Namun bahunya yang lebar dan gerakannya yang mantap memancarkan aura dominasi yang kini terasa jauh lebih nyata bagi Baskoro. Langkah kaki mereka di atas kerikil yang basah terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur sisa perjalanan ini. Baskoro berjalan di belakang, menatap punggung Mahesa dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa baru saja menyerahkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang selama ini ia kunci rapat sejak kepergian Mas Reza. Namun anehnya, ia tidak merasa kehilangan. Ia justru merasa penuh, dipenuhi oleh kehadiran Mahesa yang menuntut dan aroma tembakau yang kini seolah menyatu dengan nafasnya sendiri. Saat mereka nyaris sampai di pintu bus yang terbuka lebar, Mahesa berhenti mendadak. Baskoro hampir saja menabrak dada bidang itu. Di bawah temaram lampu terminal yang berkedip, Mahesa menoleh pelan, sebuah tatapan tajam yang seolah berkata bahwa rahasia ini adalah miliknya sepenuhnya. Tangannya yang besar, yang tadi mencengkram dengan kasar, kini hanya menyentuh pergelangan tangan Baskoro sekilas, memberikan tekanan kecil yang mengirimkan gelombang panas ke seluruh saraf tubuhnya, sebuah tanda kepemilikan yang tak kasat mata. Begitu masuk kembali ke dalam kabin bus yang gelap, kenyataan pahit kembali menyambut. Kursi di samping Baskoro masih ditempati oleh orang asing yang mendengkur halus, memaksa mereka untuk kembali menjaga jarak fisik. Mahesa segera kembali ke posisinya di depan, menghilang dalam kegelapan koridor. Namun bagi Baskoro, suasana di dalam bus ini telah berubah sepenuhnya. Deru mesin yang monoton kini terasa seperti musik yang mengiringi debaran jantungnya yang belum juga melambat. Ia duduk terdiam, memejamkan mata, mencoba menyimpan sisa-sisa kehangatan Mahesa di balik kelopak matanya, menyadari bahwa meski mereka tidak lagi bersentuhan, benang merah ketegangan ini telah mengikat mereka lebih kuat dari sebelumnya. Dalam kesunyian malam yang mencekam dan rahasia yang nyaris pecah di setiap tarikan nafas. Malam kian merambat menuju titik paling sunyi, di mana batas antara mimpi dan kenyataan mulai mengabur. Baskoro terbangun dari tidur ayamnya, merasakan perubahan udara yang mendadak di sekitarnya. Kursi di sampingnya, yang sepanjang sore tadi terasa seperti penjara karena kehadiran orang asing, kini telah kosong. Namun, kekosongan itu tidak bertahan lama.
Sebuah beban berat kembali menekan busa jok di sisinya, mengirimkan getaran yang sangat akrab ke seluruh saraf tubuh Baskoro. Mahesa telah kembali. Baskoro tidak berani menoleh, tapi ia bisa merasakan setiap inci keberadaan laki-laki itu. Aroma tembakau yang pekat, sisa-sisa wangi air di kulit yang dingin, dan panas tubuh yang merambat pelan, semuanya seolah mengunci Baskoro dalam sebuah ruang kedap suara. Di bawah keremangan lampu bus yang nyaris padam, Mahesa bergerak. Gerakannya pelan namun penuh dengan kepastian yang mendominasi. Tangan besar itu, tangan yang beberapa jam lalu menguasai setiap jengkal kesadarannya di ruang sempit yang lembab, kini kembali bergerak mencari sasaran. Mahesa meraih jemari Baskoro, menggenggamnya dengan kekuatan yang tidak main-main. Genggaman itu bukan sekedar pegangan tangan biasa. Itu adalah sebuah pernyataan, sebuah tanda kepemilikan yang kembali ditegaskan di tengah kegelapan kabin bus. Baskoro merasakan nafasnya tertahan, detak jantungnya beradu dengan irama mesin yang menderu di bawah kaki mereka. Ia merasa kecil, ia merasa tak berdaya. Namun di saat yang sama, ia merasa sangat terlindungi oleh kekuatan yang terpancar dari tangan kasar Mahesa. "Kemana penumpang tadi?" tanya Baskoro dengan suara yang nyaris hilang ditelan oleh kesunyian malam. Mahesa hanya menjawab singkat. Suaranya yang berat dan serak terdengar seperti bisikan yang menyentuh langsung ke pusat batin Baskoro. "Sudah turun sejak tadi." Kalimat itu sederhana, namun bagi Baskoro, itu adalah sebuah undangan untuk kembali tenggelam dalam ketegangan yang belum tuntas. Di dalam bus yang melaju menembus fajar yang masih jauh, mereka duduk membeku dalam genggaman yang erat, seolah dunia di luar sana tidak lagi penting, karena bagi mereka berdua, perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai kembali di bawah selimut malam yang penuh rahasia. Fajar mulai menyapu langit dengan warna biru keabu-abuan yang dingin, membiaskan cahaya redup ke dalam kabin bus yang masih terlelap. Baskoro menatap keluar jendela, melihat bayangan pohon-pohon yang melesat cepat di balik kaca yang berembun. Setiap kilometer yang mereka tempuh adalah langkah mundur menuju perpisahan yang tak terelakkan. Di sampingnya, Mahesa masih duduk dengan tenang. Sosoknya yang tangguh seolah tidak terusik oleh waktu yang terus berputar. Namun, genggaman tangan besar itu pada jemari Baskoro tidak sedikit pun mengendur. Justru terasa semakin posesif, seolah Mahesa tahu bahwa ketakutan mulai merayapi hati Baskoro. Rasa sesak itu kembali muncul, bukan karena sesaknya kabin bus, tapi karena kenyataan pahit bahwa dalam beberapa jam lagi, terminal tujuan akan menyambut mereka. Dan keajaiban yang terjadi di antara deru mesin ini akan berakhir begitu saja. Baskoro teringat akan perpisahannya dengan Mas Reza. Luka itu masih ada, tapi intensitas Mahesa telah mengaburkannya, memberinya sebuah gairah baru yang ia pikir tidak akan pernah ia rasakan lagi. Namun, apakah ini nyata, ataukah ia hanya sekadar penumpang yang lewat di mata Mahesa? Baskoro memberanikan diri untuk bersuara, memecah kesunyian yang mencekam itu. "Kapan kita akan bertemu lagi, Mahesa?" Suaranya serak, penuh dengan keraguan yang menyiksa. Mahesa menoleh pelan. Cahaya fajar yang pucat jatuh di tulang pipinya yang tegas. Matanya menatap Baskoro dengan kedalaman yang sulit diartikan. Sebuah tatapan yang mendominasi sekaligus menenangkan. Mahesa tidak langsung menjawab. Ia hanya mempererat genggamannya, hingga Baskoro bisa merasakan denyut nadi laki-laki itu di telapak tangannya. "Kita tidak pernah bisa menebak apa yang akan terjadi di depan, Mas Baskoro," bisik Mahesa. Suaranya yang berat terasa seperti getaran di ulu hati. "Namun, jika sudah takdirnya, kita pasti akan bertemu kembali." Jawaban itu terasa bijak, namun bagi Baskoro, itu adalah sebuah ketidakpastian yang menyakitkan. Ia ingin sebuah janji, ia ingin sebuah kepastian bahwa Mahesa tidak akan menghilang begitu saja di terminal nanti. Aroma
pagi yang segar mulai menyelinap masuk melalui ventilasi, bercampur dengan sisa-sisa aroma tubuh Mahesa yang masih melekat erat di ingatannya. Di bawah langit yang semakin terang, Baskoro menyadari perpisahan ini akan terasa jauh lebih berat daripada saat ia meninggalkan kota. Karena kali ini, ia meninggalkan separuh jiwanya pada seorang kernet bus yang misterius. Cahaya pagi yang pucat mulai menyusup melalui celah-celah gorden bus yang kusam, membawa kenyataan bahwa perjalanan ini akan segera menemui akhirnya. Terminal tujuan sudah terlihat di kejauhan, seperti bayangan raksasa yang siap memisahkan dua jiwa yang baru saja terikat dalam kegelapan. Baskoro merasakan dadanya sesak. Setiap embusan napasnya terasa berat, dipenuhi oleh rasa takut akan kehilangan jejak laki-laki di sampingnya. Mahesa, yang sejak tadi hanya diam dengan genggaman yang tak pernah lepas, tiba-tiba bergerak dengan dominasi yang tenang. "Simpan nomor ponselku ini, Mas." Suara Mahesa terdengar sangat rendah, serak, dan mengandung getaran yang membuat jantung Baskoro seolah berhenti berdetak sejenak. Tanpa menunggu jawaban, Mahesa mengambil ponsel dari tangan Baskoro yang gemetar. Jari-jarinya yang kasar bersentuhan langsung dengan kulit Baskoro, mengirimkan gelombang panas yang kontras dengan dinginnya udara subuh itu. Di bawah temaram lampu kabin yang mulai meredup, Baskoro melihat Mahesa mengetikkan deretan angka dengan penuh kepastian, seolah ia sedang mengukir sebuah janji yang tak kasat mata di atas layar yang berpijar. "Miss call sekarang, biar aku juga bisa simpan nomor Mas Baskoro." Mahesa menyerahkan kembali ponsel itu, namun jarinya sengaja menahan telapak tangan Baskoro lebih lama dari yang seharusnya. Tatapannya mengunci mata Baskoro, sebuah tatapan yang menuntut kepatuhan, sebuah tatapan yang menegaskan bahwa meski mereka akan berpisah dari bus ini, Mahesa tidak akan membiarkan Baskoro melupakannya begitu saja. Baskoro menelan ludah dengan susah payah. Jemarinya menyentuh layar yang masih terasa hangat karena bekas tangan Mahesa. Irama nada sambung yang terdengar dari ponsel Mahesa di saku celananya terasa seperti detak jantung baru bagi Baskoro. Digital, namun begitu nyata. Aroma tembakau dan sisa panas tubuh Mahesa yang menyesakan kini memiliki bentuk baru dalam deretan angka itu. Di tengah deru mesin bus yang mulai melambat memasuki terminal, Baskoro menyadari bahwa dominasi Mahesa kini telah melampaui ruang fisik. Ia telah meninggalkan tanda di dalam hidup Baskoro, sebuah tanda yang menjanjikan bahwa malam di kamar mandi itu hanyalah sebuah pembukaan, bukan akhir. Kepasrahan Baskoro kini telah sempurna, di bawah bayang-bayang fajar yang mulai menyapa. Ia tahu, ia telah menjadi milik Mahesa, bahkan sebelum kakinya menyentuh tanah terminal. Terminal itu terasa seperti medan perang yang dingin dan tak bersahabat. Bau solar yang menyengat bercampur dengan debu yang berterbangan di bawah cahaya fajar yang pucat. Bus berhenti dengan sentakan kasar, mengakhiri pelarian 2 hari yang penuh dengan ketegangan rahasia. Baskoro berdiri dengan tubuh yang terasa kaku. Setiap sendinya seolah menolak untuk melangkah keluar dari kendaraan yang telah menjadi saksi bisu keintimannya dengan Mahesa. Ia melangkah turun dengan perasaan yang sangat berat, seolah-olah beban di dalam tasnya tidak sebanding dengan beban yang kini menghimpit dadanya. Mahesa sudah berdiri di sana, di antara kerumunan orang yang berlalu lalang. Sosoknya yang tegap dan dominan tetap terlihat mencolok di tengah kekacauan terminal. Dengan gerakan yang efisien namun penuh perhatian, Mahesa membantu menurunkan barang-barang Baskoro. Tangan besar itu, tangan yang pernah menguasai seluruh saraf tubuh Baskoro, kini hanya bersentuhan singkat saat menyerahkan tali tas. Sebuah gesekan kasar yang mengirimkan rasa perih sekaligus rindu yang menyesakkan. "Sampai jumpa lagi, Mas."
Suara Mahesa terdengar pelan di tengah kebisingan mesin, namun bagi Baskoro, itu adalah guntur yang membelah jiwanya. Mahesa tidak menunggu jawaban panjang. Ia hanya menatap Baskoro dengan tatapan yang seolah mengunci sebuah rahasia selamanya. Lalu dengan tenang, ia berbalik dan naik kembali ke dalam bus yang akan melanjutkan perjalanannya. Baskoro berdiri mematung di atas aspal yang retak. Tangannya melambai lemah, melepaskan kepergian laki-laki yang telah memberikan kehangatan tak terduga di tengah luka hatinya yang belum sembuh. Ia melihat bus itu perlahan bergerak, menjauh, hingga bayangan Mahesa di balik jendela benar-benar hilang ditelan kabut asap knalpot yang pekat. Terminal yang bising itu mendadak terasa begitu sepi, seolah seluruh oksigen telah ikut terbawa pergi oleh bus itu. Baskoro menggenggam ponselnya erat, merasakan detak jantungnya sendiri yang kini berirama sunyi. Ia telah sampai di rumah, tapi separuh dirinya seolah tertinggal di kursi belakang bus, di dalam kamar mandi yang lembab, dan di dalam genggaman tangan seorang kernet yang kini hanya menjadi deretan angka di dalam memorinya. Kamar itu terasa asing, meski ini adalah tempat persembunyiannya sejak kecil. Baskoro menghempaskan tubuhnya ke atas kasur yang berdebu, membiarkan langit-langit kamar yang kusam menatapnya dengan dingin. Di luar sana, gema beduk dan lantunan ayat suci menandai hari pertama puasa. Namun di dalam sini, waktu seolah berhenti di malam itu, di dalam kamar mandi yang pengap bersama Mahesa. Baskoro tidak berpuasa hari ini. Batinnya terlalu penuh oleh kenangan yang nyaris terlarang itu. Ia memejamkan mata, mencoba menghirup aroma bantalnya. Namun yang ia temukan justru sisa wangi tembakau dan panas tubuh Mahesa yang seolah telah meresap ke dalam pori-pori kulitnya sendiri. Kejadian di dalam kamar mandi terminal itu terus berputar seperti film tua di kepalanya. Detak jantung Mahesa yang beradu dengan miliknya, napas yang memburu, dan dominasi yang membuatnya merasa begitu hidup. Meskipun mereka telah mandi setelahnya, Baskoro merasa jejak tangan Mahesa masih tertinggal di setiap inci kulitnya, menuntut untuk diingat. Ia meraih ponselnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Jemarinya menari di atas layar, mencari satu nama yang kini menjadi pusat semestanya, Mahesa. Saat nada sambung itu terdengar, jantungnya berdegup begitu kencang seolah ingin menembus rusuknya. "Ada apa, Mas Baskoro?" Suara Mahesa di seberang sana terdengar begitu nyata, berat, serak, dan mengandung otoritas yang sama seperti saat ia mengunci kamar mandi malam itu. Baskoro menahan napas, suaranya hampir hilang di tenggorokan. "Enggak ada apa-apa, Rik. Cuma mau tahu kamu masih hidup atau enggak." Mahesa tertawa renyah, sebuah tawa yang terdengar sangat maskulin dan penuh percaya diri. "Bilang saja kalau Mas kangen, kan?" Kalimat itu, godaan itu, membuat wajah Baskoro memanas di tengah kesunyian kamarnya yang dingin. Ia menyadari bahwa Mahesa bukan sekedar kernet yang ia temui di perjalanan. Mahesa adalah pelabuhan yang ia temukan saat hatinya sedang kosong dan hancur. Meski raga mereka kini terpisah ratusan kilometer, dominasi Mahesa tetap terasa nyata, mengikatnya dalam rahasia yang indah sekaligus mencekam. Di bawah sinar matahari yang mulai meredup, Baskoro tersenyum sendiri, membiarkan dirinya hanyut lebih dalam ke dalam bayang-bayang sang penguasa malam yang kini memegang kendali atas hatinya. 30 hari, 30 malam yang terasa seperti keabadian yang menyiksa di tengah sunyinya kampung halaman. Baskoro berdiri di teras rumah, menatap jalan setapak yang tertelan oleh kegelapan hutan di ufuk timur. Suara takbir yang mulai terdengar di kejauhan menandakan berakhirnya bulan suci. Namun bagi Baskoro, ini adalah awal dari sebuah perburuan yang baru.
Pertemuan singkatnya dengan Mahesa telah meninggalkan bekas yang terlalu dalam, sebuah luka indah yang menolak untuk sembuh. Ia teringat kembali suara renyah Mahesa di telepon, suara yang meremehkan jarak dan waktu. "Bilang saja kalau Mas kangen, kan?" Pertanyaan itu terus bergema di kepalanya, memicu degup jantung yang liar di setiap hening malam. Baskoro menyadari, ia bukan lagi laki-laki yang hancur karena pengkhianatan Mas Reza. Ia telah ditempa ulang oleh dinginnya malam di bus itu dan panasnya sentuhan Mahesa di balik pintu kamar mandi yang terkunci. Dominasi Mahesa telah meracuni batinnya, membuat setiap sudut rumah ini terasa hampa tanpa aroma tembakau dan keberadaan fisik yang menuntut itu. Jemarinya mengusap permukaan ponsel yang dingin, sebuah benda digital yang kini menjadi satu-satunya penyambung nyawanya dengan sang kernet bus. Keputusannya sudah bulat. Besok, saat fajar menyingsing, ia akan kembali menempuh perjalanan 2 hari 2 malam itu. Ia tidak peduli pada lelahnya perjalanan atau sesaknya kabin bus. Yang ia inginkan hanyalah kembali duduk di kursi belakang, menunggu sebuah tangan besar kembali merayap di bawah jaketnya, mengklaim kembali apa yang sudah menjadi miliknya. Cakrawala di depannya mulai menggelap, namun di mata Baskoro hanya ada bayangan bus antar provinsi yang melaju membelah malam. Ia tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan kepasrahan sekaligus antisipasi yang berbahaya. Penantian ini akan segera berakhir. Ia akan kembali ke pelukan sang penguasa jalanan, ke dalam rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Di bawah naungan bulan sabit, Baskoro membisikkan sebuah janji pada angin malam bahwa kali ini ia tidak akan membiarkan Mahesa melepaskannya begitu saja. Perjalanan pulang yang sesungguhnya baru saja akan dimulai.